Nasib Susi usai bela Verdi Sambo dan sudutkan Yosua berujung pidana. Dianggap sudah diatur Sambo. Ada dua kemungkinan yang bisa menjerat Susi ini ya. Yang pertama adalah membuat keterangan palsu di bawah sumpah atau memberi kesaksian palsu. Itu diancam dengan pidana 7 tahun atau 9 tahun apabila merugikan hak hukum terdakwa. Atau selanjutnya itu memfitnah orang yang sudah meninggal. Jadi fitnah apa lagi ini? Jadi orang ini betul-betul layak dihukum mati karena tidak bertobat lagi menyebar fitnah. Tapi saya mengatakan fitnah tidak mengurangi hukuman, fitnah tidak meringankan hukuman. Justru saya mendorong hakim dan jaksa untuk hukuman mati, jatuh hukuman mati karena ini kasihan. Buktinya dia seret orang itu banyak sampai 97 orang. Itu kejahatan. Kuasa hukum dan keluarga mengutuk keras jika ada kesaksian daripada saksi-saksi yang tidak berkata jujur dan justru menimbulkan fitnah yang sangat keji kepada seseorang yang telah tiada. Kalau sifat-sifat negatif itu ingin disangkut pautkan dengan kekerasan seksual, tuduhan yang selama ini selalu dikaitkan ke Brigadir Yosua, saya berharap pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para ahli nantinya, kalau dihadirkan di persidangan, bisa menjelaskan bagaimana sangkut paut, bagaimana hubungan sebab akibat antara sifat-sifat negatif itu dengan seseorang yang kemudian dituduh melakukan kekerasan seksual. ART Susi memberikan pernyataan yang menyudutkan keluarga Yosua Huta Barat. Susi yang pernah memberikan kesaksian palsu ini menyebut Yosua bersifat buruk. Kuasa hukum keluarga Yosua Huta Barat, Martin Lukas Simanjuntak, menilai ART Susi terus memberikan pernyataan palsu di persidangan. Bahkan ART yang lain yang turut dihadirkan juga memberikan kesaksian palsu dengan menyudutkan Yosua Huta Barat. ART lain yang diminta memberikan kesaksian yakni Kodir. Martin mengatakan para ART ini sudah diatur agar menyudutkan Yosua di persidangan dengan mengarang-arang cerita buruk tentang korban. Dugaan itu muncul karena keterangan mereka selalu berubah-ubah dan mereka masih menyewa pengacara dalam satu lingkaran. Susi dan Kodir terkesan lebih dekat dengan penasihat hukum terdakwa. Ujarnya Jumat 11 November 2022. Ia melihat jawaban ART lebih lancar ketika ditanya penasihat hukum terdakwa saat persidangan ketimbang ketika menjawab pertanyaan hakim dan jaksa penuntut umum atau JPU. Teorinya seperti hubungan guru dan murid saat bertemu. Murid akan lebih nyaman dengan gurunya dan cenderung mudah menjawab. Tidak hanya itu, Martin juga melihat ada indikasi Susi akan dijadikan tersangka supaya bisa menemani Putri Chandrawati yang ditahan sendirian. Kesaksian Susi kalau sukses, bagus. Enggak sukses, ada yang menemani Putri Chandrawati di tahanan. Begitu ucapnya. Ia menduga pengaturan kesaksian itu berasal dari lingkaran para terdakwa. Sebab yang diuntungkan dari keterangan saksi adalah terdakwa itu sendiri. Martin pun tidak menampik ada kemungkinan Susi dan Kodir hanya menjadi korban. Ia menilai ada dua persoalan dalam persidangan yang menghadirkan saksi dua ART Sambo itu. Pertama, masalah mentalitas. Dan kedua, relasi kuasa. Karena keduanya penerima upah dari terdakwa, ada gap pendidikan dan status sosial. Sebenarnya kasihan, mereka ini diposisikan melawan orang pintar seperti jaksa dan hakim. Kata Martin,
Susi akan dilaporkan ke Bareskrim. Wah, kuasa hukum Yosua berencana untuk melaporkan Susi ke polisi. Saat ini, kuasa hukum sedang menyiapkan langkah-langkah untuk melaporkan Susi. Jadi, sedang kami siapkan. Kata kuasa hukum keluarga Yosua, Martin Lucas Simanjuntak, saat ditanya hal sang media The Forum, Budiman Tanurejo. Sebelumnya pun seperti dilaporkan Kompas.com, kuasa hukum keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, bakal melaporkan asisten rumah tangga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati yang bernama Susi ke pihak kepolisian. Kamarudin menilai Susi telah memberikan keterangan palsu saat dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai saksi untuk terdakwa Richard Eliezer Budihan Lumiu atau Baradae, Senin 31 Oktober 2022. Bakal kami laporkan pasal 242 KUHP, ujar Kamarudin saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 1 November 2022.